Selanjutnya, meski identik dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut, ternyata lupa juga kerap ditemui sama usia-usia yang produktif gitu, Iya, Ki. jadi siapa aja nih bisa punya penyakit lupa ini gitu kan. Lantas apa sih sebenarnya penyebab lupa dan seberapa krusial masalah pelupa ini memerlukan penanganan medis? Ini dia laporan khas Redaksi Pagi. Dong, tadi narsum yang kita wawancara mana ya? Emang tadi wawancara ya? Lah, barusan loh kita wawancara orang. Kayaknya enggak deh. Cuma stok shot gambar doang. Langsung lupa. Aduh. Udah petisi aja dulu deh. Ya udah, Ntar petisi. gampang. Ntar cariin ya. Iya. Petisi dulu deh. Mike mana ya? Lah, Lu gimana? astaga, gue tinggalin di stasiun. Nalo, masih muda udah mulai pikun, tapi jangan sepelein lupa-lupa yang kecil karena tentunya menimbulkan konsekuensi medis kalau tidak ditangani dengan baik. Semua orang pasti pernah mengalami lupa. Istilah faktor U alias usia kerap dijadikan pembenaran. Nyatanya lupa juga bisa menghampiri kaum muda dan produktif. Biasanya lupa yang seperti apa ya yang sering dialami usia produktif? Yang sering sih lupa bawa dompet sih. Biasanya lupa naruh barang sih, kayak abis taruh di sini mau ngambil lagi kayak taruh mana ya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Sering itu lupaan banget. Paling lupa kayak kunci motor atau mungkin lupa naruh HP kali ya. Jadi kayak misalkan kayak kunci motor deh. Kayak misalkan kita taruh meja, coba pas udah mau pakai lagi lupa mau naruh mana. Bergadang kalau tidur tuh setiap hari jam 2, jam 3. Aduh, itu emang kacau banget sih. Jarang bikin catatan, tapi kayak aku inget-inget aja reminder di diri sendiri gitu. Secara medis, lupa diartikan sebagai penurunan kemampuan memori atau adanya gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Dokter spesialis neurologi Pukovisa Prawiroharjo mengatakan ada beberapa faktor penyebab anak muda mudah lupa. Di antaranya kurang tidur, pola makan yang buruk, kecemasan dan depresi, mengkonsumsi alkohol, rokok dan obat-obatan tertentu, penyalahgunaan narkoba, hingga gangguan kesehatan. Mulai dari HIV, ya, kemudian ada cedera kepala, ya misalnya naik motor kebentur seterusnya, kejang atau epilepsi, kemudian penyakit-penyakit otak seperti autoimun, ya, beberapa tumor atau infeksi otak, kan, dan yang cukup banyak waktu itu saat pandemi itu COVID. Gangguan tersebut terjadi lantaran adanya ketidakseimbangan sinyal pembawa pesan ke jaringan otak manusia yang biasanya disebabkan oleh stres dan depresi yang berimbas pada sulit tidur dan berujung terganggunya performa otak. Penanganan medis menjadi diperlukan bila lupa yang dialami berulang kali terjadi hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Variasi lupa pun bertambah hingga menimbulkan nilai kerugian atau kos. Contoh kita ketinggalan HP, dulu mungkin sekali setahun, tapi sekarang hampir tiap hari atau seminggu sekali misalnya, itu kan berarti lebih frequent ya, lebih sering. So itu semakin sukar, misalnya contoh kita, ya lagi-lagi kita coba pakai yang mudah aja dibayangkan seperti mencari HP tadi. Dulu kalau kita ketinggalan HP, kita tahu tuh pasti misalnya di sisi tempat tidur misalnya. Tapi sekarang kita mencarinya sampai ke lemari-lemari, kita bongkar, sampai ke rumah tetangga kita masukin, itu udah artinya sudah semakin sukar ya. Jadi artinya effort untuk mencari ingatannya juga semakin berat. Itu juga warning alarm ya. Pukovisa menyarankan cara mengantisipasi lupa seperti membuat catatan serta menjaga pola makan dan tidur. Bila kebiasaan lupa semakin parah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat, multivitamin pencegah lupa hanya bersifat suplementasi, bukan sebagai solusi pengobatan. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.